ini sesuai dengan agenda kita sebelumnya akan dilakukan pelatihan terkait ARGIS rutin seperti biasa hari Senin. Dengan hari topiknya geoprocessing ya, dengan narasumbernya Mbak Intan, Mbak Intan. Nanti mungkin teman-teman diharapkan untuk hari ini bisa mendapatkan ilmu yang berguna, jadi untuk kedepannya bisa dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Mbak Intan untuk memulai pelatihan hari ini. Silakan Mbak Intan. Ya, halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Intan, sebagai asisten profesional staff GIS di Pusdatin Dinas Cipta Karya. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai geoprocessing. Ya, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Apa itu geoprocessing? Geoprocessing merupakan kemampuan GIS untuk analisis data dan mengaplikasikan fungsi-fungsi pada data spasial. Jadi ketika kita memiliki suatu data secara umum, lalu kita ingin menganalisis lebih lanjut, maka tools geoprocessing di GIS ini dapat kita gunakan untuk analisa lebih lanjut. Nah, apa saja sih jenis-jenis geoprocessing yang ada di GIS? Yang pertama ada mengenai buffer, berfungsi untuk membuat area dengan jarak tertentu dari suatu objek. Nah, sebagai contohnya, semisal kita memiliki sebuah data sungai, lalu di peraturan daerah memiliki aturan bahwa sempadan sungai itu harus 30 meter bagi sungai yang bertanggul. Maka tools buffer ini bisa digunakan untuk visualisasi seberapa besar 30 meter itu digambar. Nah, berikut ini hasil sebelum dan sesudah di buffer. Lalu kemudian ada tools union. Union ini digunakan untuk membuat tema baru hasil penggabungan dari dua tema. Nah, tema yang telah digabung itu berisikan fitur dan atribut dari dua tema yang digabungkan tersebut. Jadi, tools ini menggabungkan antara tema A dan tema B dan menjadi satu. Ini sebagai contohnya adalah ketika kita memiliki sebuah data mengenai penggunaan lahan di suatu kelurahan dan kita memiliki data mengenai administrasi, maka jika kita menggunakan tools union ini, kita akan mengetahui penggunaan lahan itu di area mana. Nah, di sini hasilnya adalah penggunaan lahan ini ada di Kelurahan Sudeng. Selanjutnya ada tools identity. Tools identity ini digunakan untuk mengambil data atribut dari fitur lain yang berpotongan. Jadi ini lebih fokusnya untuk atribut tabelnya. Semisal kita memiliki data batas administrasi dan memiliki data penggunaan lahan, maka atribut tabel dari data batas administrasi akan masuk ke dalam data penggunaan lahan itu. Selanjutnya ada tools intersect. Intersect ini digunakan untuk menggabungkan dua set data spasial yang saling berpotongan. Hanya fitur-fitur yang terdapat di dalam extend kedua tema yang akan ditampilkan. Atribut yang terdapat pada kedua tema ini akan digabungkan bersama untuk menjadi shapefile yang baru. Jadi seperti mengambil sebuah bagian yang kita inginkan saja dan yang lainnya itu akan terhapus. Nah, sebagai contohnya di sini ada batas administrasi Gambir dan Menteng, dan kita juga memiliki data penggunaan lahan di semua administrasi. Nah, ketika kita menggunakan tools intersect ini, maka yang terambil hanya
di administrasi Gambir dan Menteng. Karena di kedua tema itu hanya ada administrasi Gambir dan Menteng, sehingga yang administrasi lainnya akan terhapus. Selanjutnya ada tools erase. Tools erase ini digunakan untuk membuat sebuah fitur baru dengan cara memotong sebuah fitur dengan fitur pemotong. Nah, fitur yang terbentuk adalah bagian yang tidak termasuk dalam fitur pemotong. Jadi, analoginya ini seperti kita memiliki data yang sebagai penghapusnya dan data secara umumnya. Nah, ketika kita memakai tools erase ini, maka yang penghapus ini akan menghapus bagian yang ingin dihapus, seperti pada di PowerPoint ini. Ya, sekian untuk presentasinya. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke aplikasi ArcGIS Pro. Dan setelah ini mungkin kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau mungkin saya sekiranya kecepatan, itu bisa dibilang saja ya. Oke, ya yang pertama kita buka dulu aplikasi ArcGIS Pro-nya. Nah, pada saat kita membuka aplikasi ArcGIS Pro-nya ini, biasanya tampilan... Oh ya, tunggu sebentar. Ini yang mana sih? Ini ya? Oh iya, apakah tampilan share screen saya sudah masuk ya? Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Setelah kita membuka aplikasi ArcGIS Pro ini, tampilannya akan keluar seperti ini. Untuk licensingnya sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa digunakan pada masing-masing licensing yang telah dibagikan. Nah, ini yang pertama-tama kita memilih ArcGIS Online di sebelah sini. Lalu kita bisa mengetik URL-nya https ://garis miring jakartagis.maps.argis.com. Nah, setelah kita menulis URL di sini, kita bisa mengklik OK. Apakah ada yang tertinggal sampai step ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ya, kita klik OK ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian sign in dengan licensing yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Ya, setelah kita isi username dan passwordnya, kita bisa klik sign in sini ya, Bapak Ibu. Ya, oke, saya lanjutkan ya, Pak. Kita sign in. Biar di CTS itu bisa aktif dulu. Nah, ya. Setelah ini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengklik Maps di sebelah sini. Oke, kita klik ya. Dan bisa ditulis nama proyeknya bebas saja. Kalau sudah diisi, kita klik OK. Oke, gimana Pak? Kita lanjutkan ya. Ini tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, step selanjutnya yaitu Bapak Ibu bisa
Oh ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik view di bagian atas. Ada view, lalu Bapak Ibu bisa klik katalog katalog pen di sebelah sini. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan tampilan katalog. Saya lanjutkan ya. Lalu Bapak Ibu bisa klik project di sebelah kanan sini. Kemudian ada tulisan folder di sebelah sini, lalu kita bisa klik kanan dan add folder connection. Jadi ini untuk mengkoneksikan folder Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu download dari drive yang telah dibagikan. Ini namanya JSLC 5 untuk tutorial hari ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik OK tadi. Kemudian klik folder ini. Lalu folder yang setelah kita connect sudah muncul di sebelah sini. Jadi ini folder data-data yang akan kita butuhkan di tutorial hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik panah kecil yang di sebelah sini untuk memunculkannya, lalu diklik lagi untuk bisa menemukan data yang telah kita simpan. Nah, kemudian klik kanan pada fitur class yang ada di sebelah sini, klik kanan, lalu add to current map. Jadi kita mau menambahkan data-data ini di peta kerja kita supaya masuk ke dalam konten. Oh iya, mungkin sampai di sini ada yang tertinggal mungkin Bapak dan Ibu, atau mungkin ada pertanyaan. Sekiranya langsung via chat apa langsung open mic aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Barangkali ada yang masih bingung sampai sini. Tidak Mbak Jaksa. Ya, jelas. Sudah jelas ya. Ini untuk Pak Dadang sampai step yang mana ya Pak yang tertinggal? Mungkin nanti saya ini akan ulangi lagi. Atau Pak Dadang? Silakan Pak, lanjut aja nanti Pak Dadang, kalau misalnya tinggalnya bagaimana, apakah sudah filenya sudah dapat, sudah bisa dikoneksikan dan sudah bisa dikeluarkan ke dalam peta. Kalau nggak ada, lanjut aja Mbak Intan, silakan. Oke, baik, mungkin sudah terbuka proyeknya ya berarti. Ini mungkin saya lanjutkan aja ya. Jadi tadi setelah kita connect to folder, bisa diklik kanan pada shape, semua shape ini ada 6 shape, file, kita klik aja semuanya untuk dimasukkan semuanya di dalam konten. Klik kanan, lalu add to current map. Klik kanan, lalu add to current map. Klik kanan, lalu add to current map. Ke kanan, lalu add to current map. Nah, semua data ini sudah kita pindahkan ke konten. Oh iya, oke. Selanjutnya ini kita uncheck aja ya yang data yang belum dibutuhkan. Yang pertama kita masuk ke tools buffer aja ya. Ini kita uncheck aja yang zonasi, yang penggunaan lahan ini, yang batas kelurahan, batas administrasi kita uncheck dulu karena data ini belum dibutuhkan. Jadi yang pertama ini kita akan mencoba tools buffer pada geoprocessing. Oke. Selanjutnya, nah, di bagian atas ini ada tulisan view. Lalu Bapak Ibu bisa klik geoprocessing ini, yang ikonnya seperti box merah ini. Ya, kita klik. Nah, di sebelah kanan akan muncul geoprocessing. Setelah ini, mungkin ada Bapak Ibu yang tertinggal.
Ada yang mau bertanya dulu? Jadi kita klik view geoprocessing, lalu muncul di sebelah kanan tools geoprocessing ini. Oke, saya lanjut ya. Ya, gimana? Tadi yang di-uncheck yang mana aja? Jadi yang dicek cuma Sungai Jakarta Pusat saja ya? Iya, ya, betul. Yang dicek yang diceklis hanya Sungai saja ya Bapak Ibu ya. Karena yang pertama kita mau coba tuh seperti ini. Tinggal diklik kotak ini untuk checklist dan unchecklist sebelah kiri. Oke. Ya, saya lanjut ya. Lalu kemudian setelah di sebelah kanan ini sudah muncul tampilan geoprocessing. Yang pertama kita sekarang mau coba tools buffer dulu ya. Berarti Bapak Ibu bisa mengetik buffer di sini. Lalu di enter. Nah, setelah di enter akan muncul di sini buffer. Bapak Ibu bisa pilih buffer di sini. Oh iya, sudah muncul ya ini berarti. Nah, di bagian atas ini ada tulisan buffer, Bapak Ibu bisa diklik. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa kolom ya. Yang pertama ada input features. Ini input features itu data yang ingin kita buffer gitu. Nah, di sini kita bisa klik kanan ke bawah ini. Selanjutnya kita pilih yang Sungai Jakarta Pusat. Sungai Jakarta Pusat. Maaf Bapak Ibu, sedang ada kendala koneksi. Ya, cek. Oh iya, boleh sebentar ya Bu ya. Suara saya sudah terdengar. Pak Mulyadi, nanti saya akan mengulangi lagi. Ini suara saya sudah jelas kembali ya. Baik. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala koneksi. Baik. Ini saya coba ulangi sedikit ya. Dari mulai membuka buffer. Jadi ini tampilan proyeknya sudah keluar ya. Nah, di bagian atas sini ada tulisan view, kita klik.
Ya, setelah tampilan view kita klik, kita klik lagi yang bioprocessing sebelah sini, yang ikonnya seperti box warna merah. Oh ya, sebentar, agak delay ya berarti. Ya, ada box warna merah ya. Ini di atas ada tulisan view, lalu ada box warna merah ini, kita klik. Nah, setelah itu di sebelah kanan muncul yang namanya geoprocessing. Tampilan geoprocessing di sebelah kanan. Apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Cukup, Bu. Lanjut. Oke, ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Ini setelah di sebelah kanan ada muncul tools geoprocessing-nya. Kemudian kita cari tools buffer, karena yang pertama ini kita akan mencoba tools buffer. Ya, diketik buffer, lalu di enter. Nah, setelah di enter nanti ada muncul tulisan buffer. Nah, kita klik. Dan setelah itu akan muncul nah ya tampilan buffer ini. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Di awal ini ada kolom namanya input features. Jadi di input features ini data yang ingin kita buffer. Nah, Bapak Ibu bisa klik panah bawah yang sebelah sini. Lalu Bapak Ibu bisa pilih data yang ingin di buffer. Nah, yang untuk hari ini Sungai Jakarta Pusat ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah ya, setelah itu di output features ini sebenarnya Bapak Ibu bisa mengganti nama output atau hasil jadi buffer itu nama filenya apa sih gitu. Nah tapi untuk saat ini kita nggak ganti namanya ya, biarkan saja ini buffer 1 gitu. Nah setelah itu ada kolom distance. Jadi ini kolom di mana berapa jarak yang Bapak Ibu inginkan gitu. Di sini ada line units-nya atau satuannya. Kita bisa ganti nih unknown-nya jadi meters. Lalu misalnya nih saya mau coba 30 meter gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa ketik aja 30 meter, 20 meter di kolom sini ya. Oke. Selanjutnya ini biarkan aja full planar. Untuk dissolve type mungkin Bapak Ibu bisa pilih yang dissolve all output gitu. Jadi itu menggabungkan semua hasil buffernya jadi satu gitu pada gambar. Nah ya, sudah semua atau mungkin ada Bapak Ibu yang tertinggal? Jadi tampilannya seperti ini ya. Inputnya dipilih datanya yang mana, outputnya namanya bisa diganti, tapi untuk saat ini nggak usah diganti aja namanya. Terus untuk di kolom distance ini Bapak Ibu bisa tulis satuan jaraknya mau berapa meter. Sekarang saya coba 30 meter aja ya. Dan untuk dissolve type-nya ini, dissolve all output features into single features. Oke. Tidak ada yang tertinggal ya berarti ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah ini kita klik run di sebelah kanan ini. Oke, kita klik run ya Bapak Ibu ya. Oh iya, maaf Bapak Ibu, ini ada kesalahan teknis sedikit. Oh iya, kita ini aja. Maaf ya Bapak Ibu, ada kendala teknis sedikit tadi. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu.
Oke, kita setelah run, nanti hasil jadinya akan muncul di sebelah kiri di contents. Nah, ini punya saya namanya Sungai Jakarta Pusat Buffer 3 ini. Jadi kalau kita zoom, oh ya mungkin Bapak Ibu juga bisa ganti base map-nya atau citra di balik ini dengan cara map lalu base map. Nah, ini ada berbagai macam pilihan base map. Saya akan ganti menggunakan imagery supaya lebih jelas ya. Jadi map, habis itu Bapak Ibu bisa klik base map, lalu imagery atau base map yang lain. Ya, kita ganti dulu. Nah, ini yang warna biru transparan ini adalah hasil buffer. Tadi saya 30 meter ya. Atau mungkin hasil jadi buffer Bapak Ibu ini yang sebelah sini ya berarti. Karena sungainya yang warna ungu. Oke. Mungkin dari tools buffer itu saja, atau apakah ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Dari tools buffer ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya. Mbak, maaf Nah. dari timur mau nanya. Iya, boleh. Gimana Bu? Halo. Iya, gimana Bu? Terdengar suaranya ini? Orang banyak putus. Iya, gimana Bu? Kok nggak Suaranya bisa saya terdengar? imagery? Oh, mungkin. Tulisannya failed to update base map. Selected base map is not supported at this time. Boleh di-share. Oh, boleh di-share screen mungkin Bu? Sebentar. Kenapa dia masih updating? Sekarang updating base map player dia. Ya, mungkin bisa di-share screen Bu. Biar bisa saya lihat. Sebentar, ini dia malah jadi nge-hang. Nggak bisa diklik. Itunya RGS-nya. Maksudnya saya mau gedein jendelanya. Ini kan tadi setengah layar. Malah nggak bisa. Mohon maaf Bu, belum ter-share screen. Mungkin Ibu bisa share screen layar Ibu biar Sebentar, saya Mbak. lihat. Ini saya belum share screen, soalnya dia baru masih setengah layar. Saya mau gedein jadi satu layar belum bisa. Soalnya setengah. Oh. Oke, ya, nggak apa-apa Bu. Ini Mbak, imagery-nya tuh. Coba iya, coba diklik oke dulu Bu. Di okein dulu. Coba diulangi lagi Bu, itu diklik base map. Ya, lalu imagery. Imagery aja kan, bukan yang hybrid. Iya, diklik aja. Apa harus pakai imagery ya? Maksudnya biar kita move on. Oh, iya sebenarnya nggak wajib sih Bu. Mungkin itu untuk next JSLC selanjutnya ya Bu. Nggak apa-apa itu pakai base map yang ini aja dulu ya Bu berarti. Ya, oke baik. Terima kasih. Saya screen. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk tools Union. Nah, caranya sama, klik view, lalu bioprocessing lagi, lalu
kita cari tools union. Kita ketik aja, lalu di enter. Nanti setelah di enter, muncul lagi di atas ini, pilih yang union yang paling atas. Kita klik. Oke, setelah udah diklik, kita bisa lihat di sini sudah tampil tools union. Nah, di kolom pertama, seperti biasa ada input features, itu data yang ingin kita union apa gabungkan. Oh ya, sebelumnya mungkin kita uncheck nih, yang tadi yang hasil buffer ini di sebelah kiri, di bagian konten, yang sungainya juga kita uncheck. Kita fokus ke batas administrasi Gambir Menteng, kita checklist. Lalu yang zonasi kelurahan juga kita checklist. Oh iya, mohon maaf sebelumnya yang di checklist batas kelurahan di Kecamatan Gambir. Jadi yang lain di uncheck. Nah, jadi ada dua tampilannya seperti ini, dua data. Nah, selanjutnya ini di kolom pertama ada input features. Seperti biasa, ada panah ke bawah, kita pilih data yang kita inginkan, yang ingin diproses oleh tools union, yaitu zonasi kelurahan di Kecamatan Gambir, dan ini batas kelurahan di Kecamatan Gambir. Dua data itu kita taruh di input. Nah, seperti biasa, output fiturnya kita bisa ganti namanya, tapi kali ini saya nggak ganti namanya, biarkan saja seperti ini. Nah, atribut tujuannya tetap all attributes, jadi supaya semua atribut tabel yang ada di data ini tergabung. Setelah itu kita klik run. Apa sampai sini ada yang tertinggal? Mungkin Bapak Ibu? Atau ada yang mau bertanya dulu? Oke. Kalau tidak ada, kita klik run ya ini. Nah, setelah kita klik run, di sebelah kiri ini sudah muncul ya data yang hasil jadi tools union. Nah, Bapak Ibu, untuk atribut tabelnya kita bisa cek di sebelah kanan, lalu ada tulisan atribut tabel. Ini kita bisa klik. Oke, klik kanan di kontennya, di zonasi kelurahan yang tadi sudah di union ini, kita klik kanan, lalu atribut tabel, kita klik ya. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat hasil jadi atribut tabel dari penggunaan tools union. Di sebelah sini jadi tertera ini administrasinya. Jadi kan tadi, nah yang zonasi kelurahan ini kan kita klik kanan, lalu atribut tabel. Sebelumnya kan kalau data umum penggunaan lahan ini kan tidak ada administrasinya ya. Kita nggak tahu kelurahannya di mana gitu. Kita cuma di sini cuma tahu kecamatannya sama provinsi administrasinya di mana, Jakarta Pusat doang. Nah, tapi kalau untuk yang hasil jadi union ini kita jadi tahu, oh ini di kelurahan mana aja penggunaan lahan itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Mbak, mau tanya untuk tadi yang awal yang input features itu pertama kita klik yang apa namanya batas administrasi Gambir apa ke Kecamatan Gambir. Yang kedua kita yang zonasi kelurahan apa gimana tuh Mbak? Kok ini? Iya betul Bu. Iya betul Bu. Pilih dua data itu yang batas kelurahan di Kecamatan Gambir sama zonasi kelurahan di Kecamatan Gambir, seperti yang ada di sebelah sini. Untuk outputnya sendiri Untuk memasukkan kita klik apa kita tulis apa gimana tuh Mbak yang output feature class-nya? Kalau untuk output feature class sebenarnya ini hanya mengganti nama filenya saja Bu. Untuk saat ini mungkin kita nggak usah ganti nama outputnya ya, tapi itu dibiarkan saja Bu. Jadi hanya inputnya saja yang Ibu klik gitu. Untuk output nggak usah diapa-apain gitu.
Apakah sudah, Bu? Sudah. Oke, ya. Setelah itu Ibu bisa klik run untuk supaya diproses oleh tools. Jadi setelah dari input dua data sudah dimasukkan, lalu Ibu bisa klik run. Nanti hasil jadinya ada di sebelah kiri di konten sini. Sudah berhasil ya, Bu ya? Sudah. Oke, baik. Mungkin saya lanjutkan ya, Bu ya. Oke. Ini untuk sebenarnya untuk mengecek atribut bisa diklik kanan di konten sini. Di hasil jadi union kan yang sebelah sini kita klik kanan lalu klik atribut tabel. Nanti keluar tabel-tabelnya. Jadi kita bisa lihat di sini, wah ternyata tools union ini bisa menggabungkan antara batas administrasi kelurahan di Gambir dengan penggunaan lahan ya. Jadi kita mengetahui oh di sebelah sini ternyata di kelurahan Hideng gitu. Nah kita bisa lihat di atribut tabel. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini selanjutnya kita mencoba tools identity. Ya, seperti yang tadi, kita klik view, lalu geoprocessing lagi, akan muncul di sebelah kanan. Lalu kita ketik identity. Di enter, lalu paling atas kita pilih identity ini, kita klik, dan akan muncul sini. Nah, sebelumnya balik lagi ke sebelah kiri di konten, mungkin ini bisa di-uncheck ya semuanya dulu. Kita akan men-checklist batas administrasi Gambir Menteng dan penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, dan Menteng. Kita checklist yang lain di unchecklist dan yang lainnya di unchecklist dan penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, Menteng dan batas administrasi Gambir Menteng. Kita bisa Halo, ya, suara saya sudah stabil lagi ya. Mohon maaf Bapak Ibu tadi ada kendala. Ya, kita lanjutkan lagi ya untuk tools yang ketiga, yaitu ke tools identity tadi. Kita bisa klik view, lalu geoprocessing. Nanti di geoprocessing, Bapak Ibu bisa klik identity, kita enter, lalu kita klik identity. Nah, setelah itu akan muncul tools identity. Seperti biasa, input features-nya itu adalah yang ingin kita gabungkan. Identity itu seperti menggabungkan, tapi fokusnya ke atribut tabelnya saja. Inputnya itu penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, Menteng. Kita pilih. Lalu untuk identity features-nya itu adalah data yang ingin kita gabungkan ke data utamanya. Data utamanya itu yang di input fitur sini, yaitu penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, Menteng ini. Yang untuk identity fitur sini kita bisa pilih batas administrasi Gambir, Menteng. Kita pilih ya. Oke, output fitur sini tidak usah diganti namanya, ini sebagai pengganti nama outputnya saja. Atribut tujuannya ini all atribut saja.
karena kita akan menggabungkan seluruh atribut tabel yang ada di kedua data. Setelah itu kita run. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang tertinggal atau mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita klik run aja ya di sebelah kanan bawah ini. Nah, hasil jadinya ada di sebelah kanan ini. Kita coba cek atribut tabelnya dengan cara klik kanan, lalu atribut tabel. Nah, jadi di file penggunaan lahan tadi kan belum ada administrasinya. Nah, setelah di identity ini, kita bisa terlihat administrasinya itu ada di sebelah mana. Jadi, tadi karena administrasinya itu hanya ada Gambir dan Menteng, jadi di sebelah atas ini kosong, karena kita nggak punya data administrasinya. Yang ada administrasi Gambir dan Menteng. Jadi, di kolom yang paling setelah ini baru terisi, oh ini yang Menteng, ternyata fitur yang ini yang di Menteng, dan yang di Gambir juga akan tercatat gitu di atribut tabelnya, tapi yang di lainnya nggak diketahui gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tools yang keempat, yaitu intersect. Nah, seperti awal tadi, kita klik view, geoprocessing, lalu kita klik di sebelah kanan ini, intersect. Nah, kita enter, nanti di bagian atas muncul intersect, tools intersect ini, kita klik ya. Nah, setelah itu keluar tools intersect. Nah, di sini di bagian atas seperti biasa input features itu adalah data-data yang ingin kita intersect atau kita potong-potong. Oh iya, sebelumnya kita uncheck dulu yang lain di konten ini, kita uncheck list. Kita nyalakan yang batas administrasi Gambir Menteng boleh, lalu yang kita checklist penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, dan Menteng. Nah, yang kita checklist itu, lalu untuk input features itu kita pilih yang data yang ingin kita potong, itu tadi batas administrasi Gambir Menteng, lalu sama penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, Menteng. Dua ini ya, penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, Menteng, dan batas administrasi Gambir, Menteng. Di input ini. Setelah itu, kalau output tidak usah diganti namanya, atribut tujuannya all attributes, lalu output type-nya juga same as input. Nah, setelah itu kita bisa klik run. Kita klik run, di sebelah kiri akan menunjukkan hasilnya. Nah, di intersect ini terlihat bahwa visualisasinya yang terpotong dan yang tersisa itu hanya yang sebelah sini dan sebelah sini, atau Gambir dan Menteng saja, karena tadi batas administrasinya yang kita pakai hanya yang batas administrasi Gambir dan Menteng. Jadi hasil jadinya yang tersisa hanya Gambir dan Menteng. Nah, yang administrasi, nah karena penggunaan lahan itu kan awalnya seperti ini ya, ada di sini ada Tanah Abang. Karena data kedua itu batas administrasinya tidak ada batas administrasi Tanah Abang, jadi administrasi Tanah Abangnya itu hilang gitu. Intersect itu seperti memotong. Nah ya, jadi sisanya seperti ini. Yang sebelah sini akan hilang. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang tertinggal atau ada yang ingin bertanya terkait tools intersect? Tidak ada ya? Oke. Oh iya, boleh Bu, gimana? Untuk intersect output, pertanyaan yang pertama itu input features-nya ada urutannya atau boleh
penggunaan lahan dulu baru administrasi? Sebenarnya bisa tidak berurut dan bisa berurut, Bu. Untuk yang saya contohkan tadi itu tidak perlu berurut, tapi tetap akan terproses dan kita bisa membuat itu secara berurut karena di sini ada kolom ranks. Kolom ranks ini istilahnya ranking yang pertama itu yang paling atas. Jadi yang prioritas itu bentuknya akan menjadi yang lebih prioritasnya itu yang nomor 1 gitu. Jadi misalnya ini kita tulis batas administrasi sebagai ranking 1 dan penggunaan lahan itu ranking 2. Jadi nanti visualisasinya itu harus membentuk yang batas administrasi karena di sebelah sini kan kita naruh ranking pertamanya kan batas administrasi Gambir Menteng. Jadi untuk fiturnya atau visualisasi gambarnya ini akan lebih memenangkan bentuk si batas administrasi Gambir Menteng ini. Tetapi untuk ranking itu sebenarnya tidak, maksudnya itu suplemen aja, nggak diwajibkan. Walaupun ibu maksudnya nggak berurut juga, tetap akan jadi interseknya gitu. Akan tersebut. Price-nya tadi penggunaan lahan dulu kliknya, output feature price langsung munculnya penggunaan lahan gitu, bukan batas administrasi. Karena barusan saya cancel, saya tukar batas administrasi dulu, penggunaan lahan, baru output feature price-nya otomatis keluar batas administrasi. Berarti ada urutannya penting juga ya, walaupun nggak penting. Oh ya, itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau untuk output, sebenarnya memang akan output itu kan hanya sebagai nama file keluarannya aja sih, Bu, jatuhnya. Jadi bukan mempengaruhi urutannya. Itu. Jadi, nah kenapa tadi kalau Ibu kalau misalnya yang atas yang input paling atas kita taruh batas administrasi output ya, batas administrasi itu memang dari sistemnya, jadi nggak kenapa-napa sih, Bu. Siap, ini udah Nggak berpengaruh, proses. nggak harus berurut juga di itu. Iya. Karena di output itu hanya sebagai nama keluaran. Gitu sih. Ya, Nggak apa-apa sebenarnya, mau penggunaan lahan dulu ya di input batas atau batas administrasi dulu itu nggak masalah sih. Mungkin ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang mau ditanya lagi? sudah. Oh ya, oke. Kalau tidak ada, kita ke tools yang terakhir ya, Ibu, Bapak Ibu. Seperti biasa ini kita di atas ada view, lalu kita klik bioprocessing lagi. Nah, untuk tools yang terakhir kita coba iris. Ya, Bapak Ibu bisa klik iris. Oh ya, sebentar. Agak delay ya. Di bagian atas ada view, lalu bioprocessing. Nah ya, kita keluar di sebelah kanannya itu waktu bioprocessingnya, lalu kita ketik iris, lalu kita enter. Kita enter, sebentar agak loading. Nah ya, keluar di bagian atas tools irisnya. Nah, setelah itu kita klik. Nah ya, seperti pada umumnya, yang pertama kolomnya ada input features, itu data utamanya atau data basisnya, atau sebagai gambar yang ingin kita hapus. Kita uncek lagi di sebelah kiri di konten supaya tidak bingung. Yang kita checklist yaitu batas administrasi Tanah Abang dan penggunaan lahan Tanah Abang. Nah, kembali lagi ke sebelah kanan ke tools iris. Nah, di input features ini kita pilih penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, dan Menteng. Inputnya yang ini penggunaan lahan Tanah Abang, Gambir, Menteng sebagai gambar utamanya yang ingin kita hapus. Lalu di kolom erase features ini kita masukkan data sebagai penghapusnya, data penghapus. Nah, yang jadi penghapusnya ini batas administrasi Tanah Abang, kita pilih.
karena kita mau ngapus penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Tanah Abang. Nah, setelah itu yang output fitur request ini kita abaikan saja karena namanya tetap ini aja ya Bapak Ibu ya. Karena bisa diatur sama Bapak Ibu, mungkin mengganti nama, tapi kalau sekarang tidak usah diganti. Ya. Lalu kita akan klik run. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang tertinggal atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita klik run. Nanti hasil jadinya ada di sebelah kiri, di contents ini. Nah, untuk hasil jadi iris, kita lihat, nah, jadi yang di administrasi Tanah Abang akan terhapus, karena awalnya itu penggunaan lahan Tanah Abang Gambir kan seperti ini. Dan di tools iris ini, ketika penghapusnya itu adalah batas administrasi Tanah Abang, maka yang terhapus adalah penggunaan lahan yang di administrasi Tanah Abang ini. Gitu. Nah, ini tools terakhir dan mungkin sudah selesai dari tutorial ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ketinggalan atau masih bingung terkait penggunaan tools-tools yang ada di geoprocessing ini. Sudah selesai sih tutorial hari ini. Semua tools, ada 5 tools. Izin nanya, Mbak. Iya, Pak, silakan. Ini kan dari semua tools itu kan lihatnya dari view, geoprocessing, terus kita ketik sendiri. Ada nggak dari menu sendiri di atas toolsnya udah tersedia, jadi kita pilih langsung dari edit kah, dari share kah, apa gitu? Atau mesti memang diketik seperti itu ya? Oh iya, memang tidak ada Pak, memang dari ArcGIS-nya seperti itu caranya. Memang kita ngetik ya. Iya, emang harus dicari dulu karena sebenarnya tools di geoprocessing ini bukan hanya 5 ini sih Pak, tapi banyak sekali tools yang ada di geoprocessing ini. Iya, di sini saya lihat masih ada remove overlap, partial join, union update juga ada, masih ada. Iya. Itu iya. Ada tools sebanyak ya? Iya, masih banyak. Ya. Makanya kita ketik aja gitu, itu yang kita inginkan. Memang fungsinya beda. Iya, dan fungsinya beda-beda dan hari ini memang fokusnya ke 5 dulu gitu. Memang harus dicari sih Pak. Oke. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu terkait geoprocessing? Mungkin ada tadi yang tertinggal. Oh iya, kalau semisal tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pelajaran hari ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dari saya atau mungkin tadi juga ada kendala teknis yang banyak. Oh ya, untuk siaran ulangnya nanti akan di-share link YouTube DSLC ini. Oke. Sekian untuk DSLC hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak. Ya. Oke Mbak. Ini masih ada lagi atau bisa live ya? Sudah bisa live.